Seandainya tetap harus marah, hitung konsekuensinya. Dilampiaskan, ya silahkan, tapi jangan sampai yang kontraproduktif, yang seperti kata Marcus Aurelius tadi, yang sebabnya lebih kecil, efeknya lebih besar. Kerugiannya jauh lebih besar. Nah itu jangan. Ayo dihitung konsekuensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sekarang manajemen kemarahannya. Ini secara umum ya, ini di banyak sumber saya kumpulkan tentang manajemen kemarahan, menata biar kita tidak tenggelam dalam kemarahan. Yang pertama, mari kita kenali pemicunya dan tanda-tandanya. Ayo kita pahami diri kita ya. Saya itu Pak, kalau deket orang yang cerewetnya luar biasa, ngomong tidak berhenti-berhenti, itu saya mudah marah. Nah, kamu harus mulai hati-hati. Wih, saya baru kenalan teman-teman yang satu ini, wah cerewetnya luar biasa ini. Wah. Saya harus mulai menjaga agar tidak mudah marah. Ini namanya mengenali pemicu. Saya Pak, kalau dibohongi sudah selesai, sudah tidak mungkin saya. Nah, teman saya ini kok senengane bohong ya, tukang ngapusi. Saya harus mulai hati-hati ini. Nah, ini namanya mengenali pemicunya. Apa yang sering membuatmu marah? Begitu kamu masuk ke situasi itu, mulai kamu hati-hati. Kemudian pahami tanda-tandanya juga. Kalau jantung saya sudah mulai berdebar keras Pak, ini biasanya saya marah sudah. Keringat dingin Pak, biasanya saya marah. Ya kamu yang ngerti ya, mungkin tiap orang beda-beda. Mungkin di yang lain tidak jantung sih, tapi mata rasanya pedes sekali. Atau kepala rasanya kayak pusing tiba-tiba, kayak dikampleng gitu kalau saya pas. Nah, mungkin tiap orang beda-beda. Pak, kalau saya jantung berdebar itu bukan marah Pak, tapi jatuh cinta Pak. Gitu, ya wes, ya makanya saya bilang beda-beda tadi, yang tidak selalu sama. Tapi kenali tanda-tanda. Wah ini saya mulai marah ini, saya mulai marah ini. Nah itu kamu harus mulai mengatur antisipasi yang harus kamu lakukan. Yang kedua, kalau memang terlanjur kamu begitu marahnya, coba lakukan relaksasi. Terserah kamu bisanya apa. Mau tidurkah, ambil nafaskah, mau apakah, monggo. Yang penting buat dirimu rileks. Yang terjangkau ya, jangan nyari yang tidak terjangkau, tambah stres nanti. Pak, saya itu baru rileks kalau punya uang banyak ya. Ya tambah stres kamu kalau kayak gitu, uang yang tidak punya. Jadi cari relaksasi yang mudah saja, yang gampang, yang enak. Untuk meredakan kemarahanmu. Kalau tidak masih sulit, keluar saja. Cari suasana berbeda. Cari situasi yang berbeda. Wah kalau saya di ruangan ini terus pecah kepala saya Pak Ismetu. Jalan-jalan keluar. Healing kalau kata anak hari ini. Jangan di situ terus. Untuk apa? Meredakan kemarahan. Bila perlu, hobimu dihidupkan lagi. Hobi positif ya, jangan yang jenis-jenis ngeslot dan lain sebagainya. Yo. Oke, ya usah yang kamu mampu, yang baik-baik, yang positif. Senenganmu apa dijalankan. Ya. Menjauh dari situasi yang memancingmu dalam kemarahan, cari distraksi yang menyenangkan. Kadang-kadang kan orang itu menghindari distraksi. Justru kalau dalam situasi ini cari distraksi yang bisa memalingkan perhatianmu dari urusan itu. Entah apa. Mungkin sekedar nonton drama Korea atau apalah suka-sukamu, konser musik atau apa. Konser musik yang gratisan lah kalau levelmu ya. Kalau yang bayar mahal. Jadi cari distraksi. Jadi distraksi itu pengalih perhatian. Biar kamu tidak mikir itu terus. Kadang-kadang distraksi itu ada yang bilang, yo ada kalanya justru nyari masalah yang lain.
Jadi kebalikannya pegadaian. Ini mengatasi masalah dengan masalah. Itu namanya distraksi. Nyari pengalih perhatian. Kalau pegadaian kan tanpa masalah. Oke, cari distraksi yang baik. Terus, kalau ini hubungannya dengan pemaknaan atau atribusi tadi ya. Ubah sudut pandang. Kayak tadi loh. Wah, ini saya dikecewakan ini. Ganti sudut pandang. Ternyata saya dibebaskan sekarang. Karena dia jahat padaku, saya tidak punya tanggung jawab apa-apa pada dia. Jadi saya suka-suka saya saja. Karena kalau dia baik padaku, kan saya berkewajiban untuk baik padanya. Karena dia tidak baik padaku, saya bebas sekarang. Endeng saya malahan. Ini namanya pemaknaan. Jadi sudut pandangnya kita ganti. Itu lebih membahagiakan, meredakan kemarahan kita. Terus cari teman, mungkin tempat curhat atau tempat cerita yang menggembirakan, menenangkan. Yang enak diajak ngobrol atau diajak healing, diajak santai. Jangan nyari teman yang malah problematik. Ya, nanti diajak cerita-cerita kamu ingin lebih tenang, dia malah manas-manasi. Wah, kalau aku tak sikat itu sudah. Wah, kalau itu ya tambah masalah. Wong kamu pengen reda, ndak marah ya, temennya malah manas-manasi. Ya, jadi cari teman, mungkin tempatmu curhat. Pokoknya yang enak. Jangan yang malah masalah. Yang bisa mendengarkan, ndak harus yang bisa ceramah. Ya. Karena biasanya kalau ada teman curhat itu kamu kesusu pingin ceramah terus. Pingin menasehati itu. Jadi kemampuan mendengarkan lebih penting ketika berhadapan dengan orang curhat. Kadang-kadang temanmu curhat baru ngomong 2 kalimat, kamu ngomongnya 1 bab. Temanmu tidak jadi curhat akhirnya, mendengarkan ceramahmu. Nah, kamu cari teman yang enak diajak ngomong, yang bisa mendengarkan keluhanmu, bisa mendengarkan apa yang kau rasakan. Mungkin tidak ketemu solusi, tapi kadang-kadang kalau kamu sudah bisa cerita, itu plong sudah. Lega. Nah, cari teman seperti ini. Ini diantara solusi untuk meredakan kemarahan. Kemudian belajar memaafkan. Memaafkan berat. Apalagi melupakan. Melupakan jauh lebih berat. Tapi harus latihan kita. Alasannya apa? Dengarkan kembali sesi ngaji filsafat. Dulu kita pernah bahas 2 jam tentang pemaafan. Manfaatnya apa, gunanya apa, memaafkan dan lain sebagainya. Tidak untuk orang lain kok memaafkan itu, untuk diri kita sendiri. Untuk kepentingan aku sendiri, tidak untuk kepentingan orang yang mengecewakanku atau menjahatiku. Kita lengkapi ya cara mengatasi kemarahan ini dari perspektifnya Imam Ghazali. Imam Ghazali nanti dalam Ihya punya beberapa konsep kunci untuk meredakan kemarahan. Yang pertama kata beliau, ayo kita kenali penyebabnya. Apa sih yang membuatku marah? Masuk akal enggak sih aku marah ini? Ada gunanya enggak sih aku marahnya? Ini mengenali penyebabnya. Jadi jangan dikira terus marah ya marah saja Pak. Enggak, ya yang reflektif lah, yang kita tahu akarnya apa marah ini. Ada alasannya enggak aku marah ini? Yang kedua, menunda reaksi. Nanti dulu. Siapa tahu aku masih salah paham ini. Siapa tahu situasinya tidak seperti yang saya lihat. Nanti ini namanya menunda reaksi. Sering saya jelaskan bedanya reaksi dengan respon. Kalau reaksi itu otomatis.
biasanya insting saja. Tidak pakai dipikir dulu. Tapi kalau responsif, itu sifatnya dipikir dulu, direnungi dulu. Maka kalau yang reaktif ditunda dulu. Difikirkan dulu. Jangan reaktif. Reaktif itu tiba-tiba. Reaktif itu kayak kalau kalian punya kucing terus disenggol sedikit terus ngamuk. Wow, itu reaktif namanya. Dia tidak pakai mikir itu kan reaktif. Tapi kalau responsif itu dipikir dulu. Ini kok dia ganggu saya kayak gini. Ini dasarnya apa kira-kira? Alasannya apa? Apa sengaja ingin menyakiti apa? Jangan-jangan dia sendiri kepepet dan lain sebagainya. Jadi ditunda dulu. Saya masih ingat satu cerita yang terkenal sekali dari tradisi Zen Buddhisme. Satu ketika ada seorang murid mau pulang ke rumahnya setelah berguru belasan tahun. Sama gurunya, ya silahkan kamu pulang, tapi nanti ingat-ingat pesan saya, kalau mau melakukan apa-apa, mundur dulu 10 langkah. Terus maju lagi 10 langkah, terus baru kamu lakukan yang mau kamu lakukan. Ini muridnya bingung, ini kok kayak gini sih rumusnya, maksudnya apa gitu. Tapi ya karena perintah gurunya, ya dia ikuti saja. Ternyata begitu sampai di rumah, tiba-tiba dia masuk rumah dan kaget. Lihat istrinya tidur dengan seorang laki-laki. Wah, marah kan mesti itu. Terus dia cabut pedangnya, ingin segera mengeksekusi 2 orang yang menyakiti hatinya, membuat dia marah. Begitu dia mau eksekusi, dia sadar. Katanya guru saya, tidak boleh tiba-tiba saya lakukan ini. Berarti saya harus mundur dulu 10 langkah. Dia mundur 10 langkah, terus maju 10 langkah. Ada kedengaran langkahnya maju mundur, istrinya sama laki-laki tadi bangun. Begitu terbangun, terus istrinya senang suaminya pulang. Suaminya marah, kamu ternyata selingkuh. Kata istrinya, coba kamu lihat laki-laki ini siapa. Ternyata karena dia berguru belasan tahun, laki-laki tadi anaknya sendiri sudah besar. Lah iya ya belasan tahun ya anaknya sudah besar. Dia lupa bahwa sudah lama meninggalkan istrinya, tidak tahu kalau itu anaknya sendiri. Loh kan, alhamdulillah tadi pesannya gurunya mundur 10 langkah, maju 10 langkah. Selamat, akhirnya tidak jadi mengeksekusi anak dan istrinya sendiri. Nah, kalian boleh pakai ini ya, nanti kalau pulang masuk kamar kos, mundur 10 langkah, maju 10 langkah. Biar selamat. Baik, ya maksudnya sebelum melakukan sesuatu, pikir panjang dulu. Jangan disetir oleh kemarahanmu. Lanjut, ini menarik istilahnya ganti posisi. Ganti posisi itu maksudnya gini loh. Kan ada hadis itu, Rasulullah bilang, jika engkau sedang marah, kalau engkau berdiri maka duduklah. Kalau engkau sedang duduk maka berbaringlah. Maksudnya apa? Jangan reaktif tadi loh. Caranya menarik diri sebentar. Mungkin minggir dulu, masuk kamar dulu, apa dulu. Jadi biar tidak dibelenggu oleh kemarahanmu. Nah itu istilahnya ganti posisi. Atau pergi-pergi kemana dulu lah. Jangan di situ terus. Biar tidak marah terus-terusan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ta'awudz banyak-banyak. Kata Imam Ghazali, diperbanyak ta'awudnya. Karena kata beliau ini setannya sedang berpesta kalau kamu sedang marah. Maka berlindung pada Allah dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajimnya diperbanyak. Jangan alhamdulillah. Jadi ta'awudz. Minta perlindungan dari dirimu sendiri dan godaan setan. Kemudian
seandainya tetap harus marah, hitung konsekuensinya. Dilampiaskan, ya silahkan, tapi jangan sampai yang kontraproduktif, yang seperti kata Marcus Aurelius tadi, yang sebabnya lebih kecil, efeknya lebih besar. Kerugiannya jauh lebih besar. Nah itu jangan. Ayo dihitung konsekuensinya. Bisa saja sih saya pukuli dia, tapi nanti efeknya mesti nanti saya di penjara, dia juga masih saudara, terus jadi repot semua, susah semua nanti keluarga. Itu namanya menghitung konsekuensi jangka panjang. Kalau orang Jawa bilang ya, nalarnya yang panjang, nalari sing dawa, jangan cupet nalari. Jangan bernalar pendek, hanya melampiaskan kemarahan sesaat, tapi menanggung kesulitan seumur hidup. Maka hitung konsekuensi dari kemarahanmu. Ini beberapa nasihat dari Imam Ghazali.